Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Haidar Ausofi dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 9, SMA Negeri 1 Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang identifikasi reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon dan dampaknya bagi lingkungan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran tergolong ke dalam reaksi kimia karena zat yang telah terbakar tidak akan bisa dikembalikan ke bentuk semula. Reaksi pembakaran mengandung pengertian suatu proses oksidasi yang dilakukan secara cepat antara oksigen dan bahan bakar. Tanpa adanya oksigen dan bahan bakar tentu tidak akan terjadi reaksi pembakaran. Tanpa reaksi pembakaran tentu api pun tidak akan dihasilkan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai reaksi pembakaran pada senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan senyawa yang terkandung dalam bahan bakar yang berfungsi untuk menunjang terjadinya reaksi pembakaran. Unsur karbon dan hidrogen merupakan unsur yang terkandung dalam senyawa hidrokarbon. Gas alam adalah salah satu contoh bahan bakar fosil yang mengandung senyawa hidrokarbon metana. Gas alam sering digunakan untuk menyalakan kompor gas pada rumah tangga. Terkadang kita melihat api yang dihasilkan berwarna biru, kuning, atau orange. Warna api tersebut sangat dipengaruhi oleh oksigen. Untuk mengetahui reaksi apa yang terjadi pada pembakaran senyawa hidrokarbon, saya akan melakukan praktikum pembakaran gula, tepung, dan juga garam. Gula mempunyai rumus kimia C12H22O11 dan mempunyai nama ilmiah yaitu sukrosa. Pertama-tama, letakkan gula yang ada di sendok di atas lilin dengan api yang menyala. Pada saat terjadi pembakaran, gula tersebut mengeluarkan asap yang menandakan bahwa gula mengandung hidrogen. Selain mengeluarkan asap, gula menjadi berubah bentuk, yang awalnya berupa padatan sekarang berupa lelehan. Lelehan tersebut membuktikan bahwa gula mengandung unsur karbon. Tepung mempunyai rumus kimia C6H10O5 dan mempunyai nama ilmiah yaitu amilum. Tepung yang ada di sendok diletakkan di atas lilin dengan api yang menyala. Pada saat terjadi pembakaran, hasil pembakaran sempurna dari tepung ini menghasilkan warna yang berubah, yang tadinya putih menjadi kecoklatan, yang juga membuktikan adanya unsur karbon di dalam tepung. Selain itu, pada saat pembakaran, tepung mengeluarkan asap yang menandakan adanya unsur hidrogen di dalam tepung. Garam mempunyai rumus kimia NaCl atau yang biasa kita sebut natrium klorida. Pertama-tama, letakkan garam di sendok di atas lilin dengan api yang menyala. Dapat dilihat saat terjadi pembakaran, garam mengeluarkan asap yang menandakan adanya unsur hidrogen. Selain itu, garam juga mengandung unsur karbon. Dengan dibuktikan saat selesai proses pembakaran, garam menjadi berbentuk kristal atau berbentuk lebih padat daripada sebelumnya. Kesimpulan dari praktikum tersebut yaitu
Apabila suatu senyawa mengalami perubahan bentuk dan perubahan warna, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa tersebut mengandung unsur karbon. Serta apabila suatu senyawa dibakar lalu menghasilkan asap, dapat disimpulkan bahwa senyawa tersebut mengandung hidrogen. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Berikut akan saya bahas satu persatu mengenai jenis-jenis reaksi pembakaran. Yang pertama yaitu reaksi pembakaran sempurna. Pada reaksi pembakaran sempurna, bahan bakar fosil atau senyawa hidrokarbon akan bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan uap air. Contoh yang pertama yaitu metana plus oksigen menghasilkan karbon dioksida plus uap air, atau dalam rumus kimia disebutkan CH4 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Reaksi ini masih belum setara sehingga harus disetarakan menjadi CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Contoh selanjutnya yaitu etana yang direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida plus uap air, atau dalam rumus kimia disebutkan C2H4 plus O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Reaksi ini masih belum setara sehingga harus disetarakan menjadi C2H4 plus 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 2H2O. Yang kedua yaitu reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran tidak sempurna biasanya terjadi pada proses pembakaran bahan bakar pada industri maupun mesin kendaraan bermotor. Pada reaksi pembakaran tidak sempurna, produk yang dihasilkan berupa uap air dan karbon monoksida. Selain itu juga bisa menghasilkan partikulat, gas karbon dioksida, gas belerang dioksida, dan juga oksida nitrogen. Contoh yang pertama yaitu metana yang direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon plus karbon monoksida plus uap air, atau dalam rumus kimia disebutkan CH4 plus O2 menghasilkan C plus CO plus H2O. Reaksi ini masih belum setara sehingga harus disetarakan menjadi 4CH4 plus 5O2 menghasilkan 2C plus 2CO plus 8H2O. Contoh yang kedua yaitu etana yang direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon monoksida plus uap air, atau dalam rumus kimia disebutkan C2H6 plus O2 menghasilkan CO plus H2O. Reaksi ini masih belum setara sehingga harus disetarakan menjadi 2C2H6 plus 5O2 menghasilkan 4CO plus 6H2O. Reaksi pembakaran yang terjadi tadi dipengaruhi oleh banyaknya jumlah oksigen. Semakin sedikit oksigen, maka semakin tidak sempurnalah reaksi pembakaran yang terjadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Yang pertama yaitu karbon dioksida. Terlalu banyak karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global atau naiknya suhu permukaan bumi. Salah satu dampak yang diakibatkan oleh pemanasan global adalah mencairnya es di kutub, sehingga permukaan air laut menjadi naik. Lalu yang kedua yaitu karbon monoksida. Gas karbon monoksida ini tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Apabila terhirup oleh kita dapat menyebabkan pusing, gangguan pernafasan, dan kelelahan.
bahkan dapat menyebabkan kematian karena gas karbon monoksida sangat mudah bereaksi dengan oksigen di dalam tubuh sehingga tubuh kekurangan oksigen. Selanjutnya yang ketiga yaitu oksida nitrogen. Oksida nitrogen ketika bereaksi dengan air dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dapat merusak tumbuhan dan merusak bangunan, serta menyebabkan pencemaran air. Lalu, gas belerang dioksida. Gas belerang dioksida juga menyebabkan hujan asam, serta dapat mengganggu sistem pernafasan dan juga sistem pencernaan. Kemudian yang terakhir ada partikulat. Partikulat ini seperti asap, abu, dan debu. Apabila terhirup oleh kita, maka akan mengganggu sistem pernafasan. Selanjutnya yaitu mengenai cara mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Yang pertama dengan mengontrol emisi gas buangan. Biasanya pada cerobong asap atau knalpot kendaraan telah dipasang alat yang dapat mengurangi polusi dan merubah polutan-polutan berbahaya menjadi polutan yang ramah lingkungan. Selanjutnya yang kedua dengan menggunakan energi alternatif, yaitu memanfaatkan sumber daya alam seperti tenaga air atau tenaga angin untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Selain itu juga bisa memanfaatkan energi matahari dengan panel surya. Selanjutnya yaitu bisa menggunakan sistem transportasi yang efisien. Maksudnya di sini bisa mengurangi kendaraan pribadi dan menggantinya dengan kendaraan umum seperti bis dan kereta api. Selanjutnya yang keempat yaitu kita bisa menjaga kebersihan tempat tinggal. Lalu yang terakhir yaitu tidak melakukan penebangan hutan liar dan juga memperbanyak tanaman hijau untuk menyerap gas karbon dioksida pada proses fotosintesis yang juga bisa menghasilkan oksigen. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.